Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa tersesat, siswa tersesat, siswa tersesat. Astagfirullah. Oke, jadi selamat datang kembali di Siswa Tersesat Core 2 ya. Setelah berbulan-bulan nggak kembali nih, nggak ada konten kayak gini-ginian. Jadi perkenalkan, namaku Fadil dari 11 IPA 2. Kali ini kita bakal kedatangan pemateri yang spesial nih, bukan guru agama tapi bisa agama. Siapa lagi kalau bukan guru bahasa Arab ya. Oke, tema kita kali ini ialah menyambut Idul Fitri secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa itu siswa tersesat? Siswa tersesat itu sendiri itu podcast di mana kita tuh para penonton bertanya tentang sesuatu hal gitu, mengenai puasa atau mengenai segala sesuatu lah, pokoknya pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Jadi bisa perkenalan diri Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Warfulail. Di sini saya mengajar bahasa Arab. Oh, jadi ini guru bahasa Arab, jadi udah mateng lah ya soal gini-ginian ya. Udah bisa lah ya. Oke, jadi tentang hari ini itu apa bahasannya? Bahasan kali ini tuh tentang gimana cara kita menyambut Idul Fitri dengan maksimal. Jadi di bulan puasa ini apa bekal kita untuk menyambut Idul Fitri? Jadi apakah Idul Fitri hanya sekedar beli baju baru, atau di malam Lailatul Qadar ini 10 malam terakhir ini hanya seperti biasa-biasa saja, baca Quran jarang, atau ngaji jarang, atau berzakat, bahkan zakat pun enggak gitu. Jadi tadi akan dijelaskan dulu oleh Pak Irfan, silakan Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat alim ulama yang menyaksikan tayangan ini dan seluruh para hadirin siswa tersesat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita berbagai nikmat tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita dapat bermuajahah, bersilaturahim melalui tayangan ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari masa kegelapan hingga masa terang benderang seperti saat ini. Baiklah para audiens, penonton setia siswa tersesat, di sini saya izin untuk menyampaikan materi terkait persiapan kita dalam menuju Idul Fitri, atau ibaratnya bagaimana kita menyambut Idul Fitri. Nah, dalam konsep ini berbicara tentang Idul Fitri, ini ada dua kata, ada Id, ada Fitri. Id sendiri adalah kembali, pulang, atau kembali kepada asal. Nah, dalam hal ini kita bisa kategorikan dua hal. Kembali di sini itu dalam hal apa? Nah, di sini kembali itu bisa kembali ke kampung halaman di dunia, ada juga kampung halaman di akhirat. Nah, maka dari sini bahwasanya kembali di sini adalah Allah mengembalikan kita semua, atau Allah mengembalikan manusia kepada Allah Sang Pencipta. Hal ini termaktub dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, konteks mi'ad ini bermakna waktu, sedangkan ma'ad itu artinya tempat kembali. Kalau mi'ad itu waktu kembali. Nah, konteks kata mi'ad di sini adalah bisa diartikan juga janji, karena kenapa? Artinya adalah innallaha la yukhliful mi'ad, itu sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah, dalam hal ini diantara janji-janji Allah adalah mengembalikan manusia kepada Allah sesuai waktunya. Nah, maka kalau misalkan kita semua hidup di dunia hanya sebatas
umurnya 63 seperti Nabi Muhammad, maka mungkin saja kita sebelum umur 63 kita sudah kembali kepada Sang Pencipta, karena memang itu udah ada waktunya, karena kematian itu pasti dan merupakan takdir yang tidak bisa diubah. Jadi maka maksimalkanlah kehidupan di dunia ini dengan beramal-amal kebaikan, melakukan hal-hal yang baik, menghindari hal-hal yang tidak baik, ataupun menghindari hal-hal dosa yang ibaratnya akan memberatkan kita nanti di yaumil qiyamah atau yaumil hisab itu sendiri. Nah, kemudian dalam hal ini kita melihat konsep di Indonesia ini ataupun banyakkan orang itu adalah ketika momen Idul Fitri pasti kita harus pulang kampung, ya kan, harus ibaratnya kalau dalam konteks ini mudik lah, karena di dalam di kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, nah di situ maknanya Zadul Ma'ad itu adalah bekal mudik. Nah, dalam hal ini banyak persiapan yang harus kita siapkan atau banyak bekal yang harus kita siapkan untuk mudik. Sederhananya seperti ini, kalau orang mau mudik ke kampung pasti nyiapinnya banyak ya, ibaratnya nyiapin pakaian, ibaratnya tadi yang disampaikan sama moderator, apakah memang Idul Fitri itu sebatas baju baru gitu kan, karena pasti mereka berlomba-lomba pergi ke Tanah Abang ibaratnya buat beli baju baru, karena nanti ketika pas Idul Fitri momen lebaran lebih abdul pakai baju baru, padahal tidak lebih utama pakai baju baru gitu kan, karena nanti kita akan bahas apa sebenarnya makna Idul sendiri. Nah, kemudian dalam hal ini banyak bekal yang harus kita persiapkan, ya kan, kita udah nyiapin makanan, nyiapin ibaratnya transportasi, bahkan nih di momen Ramadan ini kan mungkin persiapan bekal ya, bahkan mereka yang jauh yang naik kereta mereka sudah memesan tiket dari sebelum Ramadan bahkan ya. Misalkan di bulan Sya'ban gitu kan. Kita Ramadan di bulan Maret ya, pertengahan Maret. Nah, mungkin dia di bulan Februari sudah mesan tuh. Udah persiapan panjang ya? Ya, udah persiapan panjang karena memang sebulan sebelum Ramadan itu udah full ya kan. Udah full ibaratnya mau ke sini full. Jadi sisanya mungkin apalagi kan kita sifatnya mencari yang murah ya. Nah, mungkin sekarang yang tinggal kurang-kurang beberapa itu mungkin yang mahal-mahal ya. Nah, itu kita sudah siapkan dengan baik, semaksimal mungkin kita siapkan. Kita masukkan pakaian ke koper agar tidak ada yang ketinggalan. Kemudian juga ibaratnya hal-hal yang lain, atau mungkin juga mau bawa amplop buat keponakan-keponakannya. Kita persiapkan dengan baik. Ibaratnya sampai segitunya gitu kan untuk mempersiapkan mudik ke kampung halaman di dunia. Namun apakah sudah kita siapkan bekal kita untuk mudik ke kampung halaman di akhirat? Nah, kuncinya di bulan puasa ini teman-teman. Jadi bulan puasa ini adalah bulan di mana kita menyiapkan bekal kita untuk mudik ke kampung halaman yang ada di akhirat. Karena nanti kan di Idul Fitri kan jatuhnya kita itu kembali kepada kampung asal kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita dalam hal ini sejauh mana sih persiapan kita? Apakah selama bulan Ramadan ini kita jauh dari kata baik gitu kan? Ataupun ibaratnya sebenarnya bulan Ramadan ini kita bisa sebut juga bulan Al-Qur'an. Kenapa? Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 185 penggalan ayatnya yang berbunyi adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, al-ayat. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi sebenarnya secara hakikatnya bulan Ramadan kita bulan ataupun langkah kita ataupun cara kita untuk lebih dekat kepada Al-Qur'an. Kalau misalkan kita sudah melewati bulan Ramadan tapi kita tidak dekat dengan Al-Qur'an, nah kita tidak dapat esensi daripada bulan Ramadan itu. Jadi bulan Ramadan itu tidak kita katakan sebagai bulan puasa saja, tapi bulan Al-Qur'an itu sendiri yang menjadi esensi utama di bulan Ramadan itu sendiri. Nah, maka apakah kita sudah tadarus dengan baik gitu kan? Apakah kita sudah melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan, tarawih, witir dan sebagainya gitu. Intinya kita sudah melakukan, apakah kita sudah melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan baik dan benar, bukan hanya sekedar puasa.
Atau bahkan ada juga nih teman-teman, mereka puasa tapi tidak sholat. Oh iya, ya. Sering ya. Karena mereka memikirkan ataupun berasumsi kalau bulan Ramadan itu bulan puasa. Bulan puasa doang. Ya, karena memang sebelum-sebelumnya nih, selama sebelum bulan puasa, ibaratnya 11 bulan sebelumnya, mereka itu tidak sholat gitu kan. Tapi ketika dia bulan Ramadan, Mulai rajin sholat ya. mulai rajin sholat gitu kan. Kemudian puasa, tapi juga ada yang puasa tapi tidak sholat. Oh. Padahal kan sama-sama wajib gitu. Iya, iya. Malah ibaratnya lebih mengutamakan puasanya dibandingkan sholatnya. Bahkan padahal sholat itu ya kewajiban kita semua, dan ibaratnya amal yang pertama kali dihisab di yaumul kiamah nanti. Nah, maka dari itu kita sama-sama mungkin introspeksi diri, muhasabah diri sejauh mana bekal kita siapkan untuk ke mudik ataupun pulang ke kampung halaman di akhirat itu sendiri. Nah, Ya. kemudian fitri di sini itu sendiri adalah ada dua kata gitu. Ada futur, dimaknainya dua kata, ada futur, ada fitri, ada fitrah. Nah, futur itu sebenarnya artinya makanan. Makanan. Jadi Idul Fitri kita artinya itu kembali makan. Kembali makan. Oh iya, habis puasa makan ya, Pak. Karena kan kita puasa nih. Sebelumnya kita sebelum bulan puasa, ibaratnya Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai terakhir Sa'ban sebelum bulan puasa, kita itu biasa makan. Iya. Nah, bisa makan. Nah, futur itu sendiri kita bisa artikan sarapan atau menu awal yang kita makan atau menu awal yang kita konsumsi. Oh. Nah, jadi ntar sebelum nanti ada menu pokok ataupun menu yang lainnya. Nah, kayak orang ibaratnya ketika biasa makan ya ditanya, "Udah sarapan belum?" Nah, itu kan di awal kan. Itu namanya futur kalau dalam bahasa Arab. Futur. Ya, jadi menu apa yang awal mula dimakan. Nah, sekarang di bulan puasa itu futurnya dipindahin Ke maghrib. maghrib, iya. Nah, gitu kan. Jadi kita nggak makan. Kemudian menu awal kita apa di futur itu, di buka puasa. Nah, itu yang jadi ibaratnya awal mula kita makan. Ya, baik para hadirin yang berbahagia. Nah, mengenai pembekalan ya, tadi bekal tadi itu, karena banyak kita ibaratnya di daerah desa itu mereka ketika bekalnya belum siap atau belum cukup, mereka tidak mau pulang atau tidak bisa mudik. Oh, Nah, oke. apalagi kita nih, kita memang sudah siap nih untuk mudik ke akhirat gitu. Karena uniknya ataupun ibaratnya fenomenanya, ada yang sudah siap mudik ke kampung halaman di dunia, tapi dia malah mudik duluan ke akhirat. Waduh. Apakah dia sudah siap tuh bekal akhiratnya? Bekalnya apa udah banyak nih? Iya, karena Waduh. mereka selalu fokus menyiapkan Ke hal-hal duniawi. halaman di dunia itu sendiri atau hal duniawi, sedangkan tiba-tiba ternyata mereka malah pulang duluan ke kampung halaman di akhirat itu sendiri. Oke. Kemudian tentang Idul Fitri ini adalah esensinya, Idul Fitri ini bukan hanya pakaian baru. Jadi pakaian lama pun ya bisa dipakai gitu. Jangan sampai cuman karena kita masih pakaian lama nggak sempat beli yang baru, kita nggak jadi Idul Fitri. Nggak jadi menyambut kemenangan Nah, ya. karena memang momennya adalah Idul Fitri itu kembali makan. Oke, gitu. Dan kita pun kembali suci. Berarti intinya pada bulan puasa ini menyiapkan bagaimana kita menyambut kemenangan itu sendiri Idul Iya, Fitri. dengan Oke. ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Oke. Baik, Pak. Mumpung nih ada banyak siswa yang bertanya Oh iya. dari Instagram kita, bisa dicek di sini mana di sini setelah. Oke. Pertanyaannya agak-agak lenceng kayak wah gitu gimana ya Pak ya? Oke. Di luar nalar Di luar nalar, waduh, waduh. Oke, pertanyaan pertama apa ya Pak? Wah menarik nih. Pertanyaan yang pertama, ada pepatah berbukalah dengan yang manis. Berarti apakah boleh berbuka dengan melihat senyumnya dia? Waduh, gimana tuh Pak? Oh, iya. Pertanyaannya di luar nalar nih Pak. Ini Sangat di luar ekspektasi. ibaratnya pertanyaan generasi milenial. Generasi Z, waduh. Ya, ada istilah atau sunnah puasa ya. Ya, sunnah puasa. Itu berbuka dengan yang manis. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, karena senyum si doi itu manis, Waduh. apakah kita boleh hanya sekedar melihat senyumannya? Oh iya. Nah, kan konteks ini tadi kita sebutkan sebelumnya bahwasanya futur, iftar, buka puasa itu adalah makan. Makan, iya. Oh, Nah, gitu. Andai kata ibaratnya melihat senyumnya sambil makan ya Pak? Boleh. Boleh. Oh, boleh gitu. Boleh. Oh, sambil makan. Tapi kalau misalkan Oh. cuma melihat senyumannya doang, walaupun manis senyumannya tapi nggak makan, ya belum batal puasanya. Oh, gitu, Pak. Nah, karena kan abdolnya itu adalah
menyegerakan berbuka. Oh gitu, Makanya berbuka. Kenapa ada konsep takjil? Takjil itu dalam bahasa Arab berasal dari ajala yu'ajjilu ta'jilan. Nah, artinya itu adalah menyegerakan. Menyegerakan. Makanya sekarang udah jadi bahasa serapan ke Indonesia kan, takjil. Takjil, berarti makanya cemilan ya? Cemilan, makanya ibaratnya bagaimana cara kita untuk menjaga berbuka ya, udah kita kasih cemilan dulu, kurma kayak dulu, kalau dulu kan kurma. Iya. Kemudian ataupun minuman-minuman yang manis. Sekarang banyak gorengan-gorengan ya? Dan sebagainya. Kita nggak langsung makan berat karena konsepnya takjil itu ya sederhana, untuk ibaratnya minimal batalin dulu lah. Ya, awalin dulu lah ya. Sekedar minum pun bisa. Oke. Nah, makanya seperti itu. Jadi dalam konsep ini boleh saja ibaratnya berbuka dengan yang manis dengan melihat senyumannya, tapi Aduh, sambil makan. sambil makan. Oh, berarti kalau Sambil minum. dengan melihat senyum dia berarti belum tentu. Belum. Oh, oke. Batal. Berarti jatuhnya ntar dia puasa penuh dong. Puasa penuh sampai malam gitu ya? Iya, nggak boleh kayak gitu. Gitu. Kira-kira begitu. Oke. Dan itu juga nggak izin kan? Waduh, iya ya. Iya, belum tentu si dianya Terima. Iya. Kalau senyumannya dilihat. Aduh. Atau ibaratnya kita sendiri belum tentu benar-benar ini gitu kan. Ternyata kita bertepuk sebelah tangan. Aduh. Oh, Sakit ya. memang begitu sih. Nah, kira-kira begitu. Oke, Pak. Wah, sangatnya di luar nalar ya, ekspektasinya gila. Oke, next, Pak. Bang, kan sakit itu pengecualian untuk puasa. Berarti orang yang sakit hati gimana? Waduh. Ya, memang Pertanyaannya lagi-lagi tentang kayak. Nah, karena memang kan bahasa sakit ini emang banyak ya, apalagi sekarang generasi tadi ya, tentang ibaratnya berbuka dengan yang manis, dengan melihat senyumannya. Sekarang sakit hati kita juga tidak puasa. Nah, sakit hati ini dalam hal apa nih? Tapi mesti kaki kita masih sehat gitu kan. Hati Raga masih kuat, sehat, kaki iya. sehat, masih kuat untuk ibaratnya nahan makan, nahan minum. Kalau sekedar sakit hati itu nggak ada di ibaratnya di Al-Quran, hadis kategori sakit hati. Jadi apa namanya, perkara faktor yang ibaratnya membuat kita tidak berpuasa. Karena konsep sakit itu sendiri, Kolbu ya, ya hati. kalau kemudian dan obatnya ada Al-Quran. Wow, Iya, jadi itu obatnya Al-Quran. Al-Quran wahwa syifa. Al-Quran itu obat penyembuh. Penyembuh. Kalau sakit hati baca Quran. Gitu. Kemudian kan bisa bakal langsung puasa kan, nggak ibaratnya nggak harus nunggu sembuh dulu baru puasa. Sembuh dulu baru puasa. Waduh, sakit hati sembuh dulu. Aduh, Iya, move on dulu tiba-tiba ya. Ibaratnya belum sembuh, Belum move on gitu ya. belum move on, belum Aduh. sembuh. Udah sehat, tapi sehatnya di akhirat. Wah. Jadi kita dikambing duluan sama yang di atas. Dan apalagi kan orang sakit itu sendiri kan ada kategori-kategorinya kan. Ada yang memang sakitnya itu bisa ditolerir dan insya Allah sembuh, itu wajib dikodok. Oh, Hari gitu. lain. Tapi andai kata memang sakitnya itu sudah sembuh-sembuh ibaratnya, dan dia tidak puasa, dan dia pun ada aturannya harus bayar fidyah. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Nah, itu jadi nggak sekedar kita ibaratnya nggak sakit nggak puasa aman gitu, tapi kita harus dikodok dulu ataupun bayar fidyah. Kalau sakit hati nggak perlu zakat fitrah, zakat fidyah berarti, Pak. Enggak, ya ibaratnya harusnya dosa aja. Wah, dosa. Aduh. Itu mah urusannya sama yang di atas lah. Oke. Siapa? Berarti next nih. Next pertanyaannya. Puasa kan untuk menahan makan dan minum ya, Ustaz. Kalau makan angin gimana? Wah. Nah, Lagi-lagi pertanyaannya. bahasa Makan angin. Iya, oke. Oh ya, makan angin kan termasuk zat ya, Pak? Wujud. Zat. Nah, ibaratnya kita sekarang ya, kita manusia menghirup udara. Iya. Udara dengan angin hampir mirip ya. Iya, benar. Menghirup oksigen pun Oksigen, sama, oksigen. udara, angin juga. Nah, kita kagak makan atau tidak menghirup oksigen, tidak hidup nggak? Tanpa makan ya. Lu makan. Ibaratnya cuma makan angin katanya. Ibaratnya kita kan manusia ngirup udara makan angin. Jadi balon, Pak. Makan angin jadi balon. Wow. Katanya gitu kan. Nah, ibaratnya ya itu zatnya kan nggak ini ya, apa namanya, nggak terasa banget. Nggak terasa, nggak tercena gitu. Coba kita pikiran siapa yang ngerasa kalau dia makan angin. Bahkan hirup udara nggak batalin puasa ya, Pak? Iya, ngirup udaranya nggak batalin puasa gitu kan. Gitu. Kecuali ngirup ingus. Ya. Wah. Nah, ibaratnya Dalam deh, iya, ketelan, waduh. sakit gitu kan. Ya, ibaratnya maaf
ingusnya itu ada di sini terus dihirup, nah itu baru Wah, karena itu. kerasa kan ibaratnya, atau sama seperti hanya nelen ludah. Oh, itu bisa batal, Pak? Ya, karena kan sholat pun nelen ludah batal. Oh, gitu. Karena kan ngerasa, ada yang rajin rasa, makanya kadang lebih enaknya itu adalah lu lebih baik batalkan, buang dulu, baru wudhu lagi terus sholat lagi. Oke, Pak. Mantap ya, Pak. Pertanyaannya tadi, Pak. Iya. Oke. Ibaratnya intinya makanan itu tidak membatalkan puasa. Oke. Terakhir Pak, nih Pak. Ada yang berhubungan dengan Idul Fitri nih Pak. Apa hukumnya belum bayar zakat fitrah sebelum Idul Fitri? Aduh. Nah, Puasa belum zakat fitrah, tapi udah Idul Fitri. Gimana tuh Pak? ya itu banyak fenomenanya lah. Ibaratnya kan karena ya itu kita pun puasa ya sekedar puasa, nggak melakukan ibadah yang lainnya gitu kan. Nah, ya itu ada kan orang yang dia puasa tapi nggak sholat, Oh iya ya. kayak gitu kan ibaratnya. Nah itu dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan ibaratnya itu rukun Islam. Gitu. Sama hal zakat juga kan rukun Islam. Iya, Karena iya. di hadis arba'in itu, hadis kedua itu ibaratnya dari Umar gitu kan, hadis riwayat Muslim, bahwasanya mahwal Islam gitu kan, al Islam huwa antash huda alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, syahadat gitu kan. Iya, Itu apa? syahadat. Syahadat dan Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah gitu kan. Kemudian juga yang kedua adalah tuqimas shalah, yaitu kan mendirikan sholat. Menunaikan sholat ya. Kemudian tutiyaz zakat, nah menunaikan zakat. Nah, watasuma Ramadan, berpuasa. Watahujul bait, ibarat ila bait, ya kan, ibaratnya berhaji jika mampu. Jadi konsepnya Islam itu adalah yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, Oh iya, yang Pak. keempat puasa, yang kelima pergi haji jika mampu. Kalau dalam konsep hadis itu sendiri, nah maka zakat itu wajib hukumnya. Gitu. Wajib. Bagi yang mampu sebenarnya, karena kan nanti kalau memang dia nggak mampu, maksudnya nggak mampu di sini adalah nanti dia jatuhnya dizakati. Kalau ekonominya kurang gitu. Ya, jadi makanya ada konsep fakir dan miskin. Oh. Nah, seperti Oke Pak. Wah, pertanyaan-pertanyaan tadi kayaknya sangat luar biasa ya. Masya Allah itu Waduh. luar nalar ya. Pertanyaan-pertanyaan generan. Konsep siswa tersesat. Iya, tersesat ya. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita adakan seperti ini, kegiatan ini mudah-mudahan manfaat. Ya, amin. Ya Rabbal Pribadi mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih bagi penonton setia Siswa Tersesat yang sudah menyaksikan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin, ya Rabbal alamin. Oke, sekian siswa tersesat kali ini. Terima kasih banyak Pak materinya, sangat bermanfaat Pak, apalagi bagi generasi kita yang sekarang ya. Oke, bagi yang mau memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa ke cek IG tadi, di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di mana aja terserah, tergantung editornya ya, silahkan ya. Oke, cukup sekian kali ini karena udah habis materinya, pertanyaan udah gak ada, kita akhirin kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.